1 Timotius pasal 1, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Di surat Paulus yang pertama kepada Timotius ini tetap sama bagaimana cara penulisan Paulus kepada jemaat-jemaat, selalu dimulai dengan salam dan dia memperkenalkan dirinya. Nah, dia katakan dari Paulus, dia jelaskan dia adalah Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, bukan kehendaknya sendiri dia menjadi rasul, tetapi menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Jadi Paulus menjelaskan bagaimana yang menjadi dasar dari pengharapan kita adalah Kristus Yesus. Kita bisa mempunyai harapan, tetapi jangan punya dasar yang salah. Karena bisa saja saya berharap kepada mungkin kalau yang sudah tua ya berharap kepada anaknya, yang masih muda berharap kepada orang tuanya, mungkin juga berharap kepada mertua, berharap kepada bos, berharap kepada manusia intinya. Nah, kita sudah tahu bagaimana firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, di sini Paulus memberikan penekanan bagaimana yang menjadi dasar pengharapan kita adalah Kristus Yesus. Jadi saat kita mau berharap, taruh pengharapan kepada Kristus. Jangan berharap kepada manusia. Karena sia-sia berharap kepada manusia. Mungkin betul manusia bisa menolong kita, tetapi Tuhan pakai manusia itu sesama kita untuk menolong kita. Saat kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, Dia akan bawa orang-orang di dalam hidup kita yang memberikan buah dari pengharapan kita. Tetapi pengharapan itu kita tujukan kepada Kristus. Jadi jangan kita salah pengharapan di sini. Nah, Paulus mengatakan kepada Timotius di sini bahwa dia adalah anaknya yang sah dalam iman. Dia mengakui Timotius ini adalah anak rohaninya, anak yang sah di dalam Tuhan. Nah, kalau di surat yang lain yang dia sudah kirimkan, contohnya di jemaat Filipi, dia tulis di situ dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba karena Kristus Yesus. Jadi ada bagian di mana Paulus memanggil Timotius sebagai rekan sekerjanya, hamba-hamba Tuhan ya, hamba Kristus. Tetapi di Tesalonika dia juga mengatakan bahwa mereka itu adalah saudara-saudara yang seimannya. Itu kalau kita lihat di surat di Paulus kepada jemaat di Kolose, di situ dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Jadi ada yang dia katakan hamba-hamba Tuhan, ada saudara kita. Nah, kali ini suratnya khusus dia tuliskan kepada Timotius, dan dia katakan di sini Timotius itu adalah anaknya yang sah di dalam iman. Anak rohaninya yang sah di dalam iman. Nah, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Selalu Paulus di awal pembacaan surat-surat yang dia tulis selalu ada perkenalan dari siapa dia dan kepada siapa, dan sesudah itu dia memberikan berkat kepada siapa dia menulis surat ini, dan kali ini kepada Timotius. Kita lanjut ke ayatnya yang ketiga dengan perikop mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib
hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi ini dia menceritakan kembali dalam perjalanannya dulu ya, bersama-sama dia bawa Timotius, mereka di wilayah Efesus. Nah, Paulus hendak melanjutkan perjalanan ke wilayah Makedonia. Saat itu dia mendesak ya, dia kurang lebih mendesak itu, memaksa Timotius untuk tinggal di Efesus. Nah, tujuannya untuk dia tinggal di Efesus supaya Timotius nantinya bisa menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Maksudnya, ajarkanlah ajaran yang mereka sudah terima dari Paulus. Jangan mengajarkan ajaran lain menurut pendapat mereka sendiri atau mungkin dari ajaran orang-orang lain. Atau sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. Nah, jadi di Efesus ada banyak silsilah, ada dongeng-dongeng, dan ini menjadi tugas Timotius saat dipaksa di situ, didesak oleh Paulus, kurang lebih ya, mendesak, kata didesak, dipaksa, tapi dalam hal yang baik ya, bukan dipaksa dengan kekerasan, tetapi agak didesak. Mungkin saja Timotius bilang, saya takut, saya kan masih muda, bagaimana mereka bisa percaya saya seperti mempercayai Paulus, seperti itu kurang lebih. Sehingga Paulus harus memberikan semangat, mendesak, memaksa anak rohaninya yang sah ini untuk berani tinggal di Efesus. Makanya kan ada dia sampaikan waktu dia tulis surat ke jemaat Efesus bahwa hargailah Timotius karena dia sama dengan aku, kata Paulus. Nah, di sini diajarkan di sana supaya Timotius nantinya mengajarkan kepada orang-orang tertentu supaya tidak sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang mana hanya menghasilkan persoalan belaka. Banyak sekali itu silsilah, dongeng yang tidak putus-putus, malah membuat orang bertengkar ya. Coba kita lihat di dalam lingkungan kita, masyarakat kita, saking sibuk mengurus silsilah, dia yang jadi raja, dia pemimpin, saling berebutan mau jadi kasta tertinggi. Pernah nggak alami seperti itu? Saya pernah dengar di tempat kami. Jadi, oh itu kami yang raja, kami yang lebih pemimpin, kami yang lebih darah biru dari kalian. Karena merunut silsilah, jadilah pertengkaran, jadilah persoalan seperti yang Paulus sebutkan di sini. Dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Karena kalau Allah, dia mau supaya kita hidup bersama, tertib dengan aman, saling menghargai satu dengan yang lain, saling mengutamakan kepentingan yang lain. Tetapi kalau sibuk dengan dongeng dan silsilah, orang akan mencari posisi terbaik untuk dirinya. Saya yang lebih tua, saya yang lebih banyak berkorban untuk keluarga, saya harus dihargai, saya harus ini dan itu. Dan bukan itu yang Paulus mau ajarkan tentang bagaimana dekat dengan Tuhan. Malah dia mengajarkan seperti Yesus sudah ajar, kita harus mengutamakan kepentingan orang lain dulu. Jangan cuma kepentingan kita sendiri yang kita terus dahulukan. Ayat yang kelima, tujuan nasihat itu. Ada tujuannya saat kita memberi nasihat. Jangan asal sembarang memberi nasihat. Kadang kita memberi nasihat karena kita jengkel sama orang. Orang ini menjengkelkan saya, dan itu yang membuat kita memberi nasihat ke orang. Nah, sebenarnya tujuan nasihat itu adalah, kita baca dulu di sini, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Saat kita mengasihi seseorang dari hati yang suci, yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, itulah yang membuat kita memberi nasihat kepada seseorang. Misalnya kita memberi nasihat kepada seorang teman, karena kasih yang tulus, yang murni dari hati kita, kita berikan nasihat sekalipun mungkin dia akan marah ke kita. Karena kadang orang gak mau diberi nasihat. Nah, tapi kalau kita memberikan nasihat itu dan tahu itu timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, itu akan dirasakan oleh orang tersebut. Nah, misalnya menasihati seorang teman yang suka ngeluh-ngeluh aja, setiap kali ada perkumpulan yang lain ngeluh aja. Nah, saat ada kasih yang murni, akan mungkin panggil sendiri, misalnya panggil namanya Siska lah. Siska, saya kok lihat setiap kali kita kumpul-kumpul kamu cuman ngeluh-ngeluh aja. Gimana, cobalah cari yang kamu bisa syukuri dalam hidup.
Nah, itu karena dia sayang kepada Siska. Dia mau supaya Siska juga bersyukur dan menikmati hidupnya daripada selalu mengeluh. Bukan memberi nasihat karena dia jengkel selalu, setiap kali ketemu nih orang selalu membuat pusing karena cuma mengeluh-mengeluh. Tapi karena dia berbelas kasihan, mengasihi temannya itu. Jadi kita perlu tahu saat kita memberi nasihat kepada seseorang, apakah itu timbul dari kasih yang murni dari hati kita, atau yang kasih yang tulus, ataukah karena kita tidak senang, kita tidak diuntungkan oleh perbuatan orang tersebut. Nasihatilah seseorang karena kita punya hati yang tulus, hati yang murni, supaya teman kita itu atau keluarga kita itu bisa lebih baik di dalam hidupnya. Ayat ke-6, tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Maksudnya di sini ayat 6, ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu. Tujuan mana? Tujuan yang murni tadi, tujuan yang tulus ikhlas tadi. Ada yang gak sampai. Kenapa? Karena sudah dimulai dengan ketidakmurnian, sudah dimulai dengan cari keuntungan diri sendiri. Kita nasihatin orang tetapi supaya orang itu jadi kita yang untung nantinya. Karena kita jengkel setiap kali dia cuman mengeluh-mengeluh. Nah, kita kan untung kalau datang kali ini ya dia nggak ngeluh, saya bisa plong ketawa gitu. Tetapi kalau kita mengasihi dia, kita akan berbelas kasihan. Kasihan dia orang yang suka mengeluh itu, dia nggak akan pernah menikmati hidupnya. Makanya bisa diberi nasihat. Tetapi dikatakan ada yang tidak sampai pada tujuan itu karena masih melakukan dan memberi nasihat tidak dengan kemurnian hati. Saya ulang ayat 6, tapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi ayat 7 ini Paulus mau mengatakan kepada Timotius, ada orang yang mau menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Mau mengajarkan tapi dia sendiri tidak ngerti. Jadi apa yang mau diajarkan kalau kita nggak ngerti, kita malah tebarkan ketidakmengertian kepada orang. Nah, hanya mau disebut, hanya mau dipuji, mau dianggap, sehingga mau menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri. Mereka katakan mengasihi tetapi nggak ngerti apa itu mengasihi. Mereka malah hidup tidak mengasihi sesama. Mereka bilang mengampuni tetapi mereka nggak menghidupi mengampuni. Jadi intinya kalau mau menjadi pengajar hukum Taurat di sini maksud Paulus adalah hidupi dulu apa yang kau mau ajarkan. Karena saat kita menghidupi apa yang kita ajarkan, di sanalah ada kuasa Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan yang ada di dalam kita, dialah yang mengerjakan segala sesuatu yang diajarkan oleh firman dan kita mau melakukannya. Dia yang mampukan kita. Coba deh kalau ada yang menyakiti dan kita mau mencoba mengampuni, sangat tidak bisa kalau dengan kekuatan sendiri. Tapi saat kosong berkata, Tuhan aku tidak mampu, terlalu sakit dia menyakiti saya, tetapi aku mau berserah kepadamu, mampukan aku karena engkau ada di dalamku, engkau sanggup melakukan segala sesuatu, saya mau untuk tunduk kepadamu. Nah, Tuhan akan mampukan kita mengampuni yang tidak bisa kita lakukan, tapi bersama Dia kita sanggup. Nah, kalau kita udah lakukan itu, kita bisa bilang ke orang, ampuni, udah dihidupi kok. Jangan cuman bilang ampuni, nggak ngerti dan nggak praktekkan sendiri. Yang berikutnya ayat yang ke-8, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi ayat 8 mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi kalau dipergunakan dengan tepat, hukum Taurat akan memberi hasil yang baik. Tetapi kalau dipergunakan dengan salah, itu akan menjadi tidak baik. Dan di sini bahwa
Yang baik itu bagaimana saat digunakan dengan tepat, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Jadi tahu bahwa ada hukum Taurat untuk tolong seseorang mengenali kesalahannya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menginginkan harta sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, di bagian sana saat tahu kita ada di sana, Roh Kudus menginsafkan lewat perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat. Kita lanjut ke perikop yang berikut, ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi ini Paulus mengucap syukur di dalam suratnya kepada Timotius. Tujuannya adalah apa? Supaya Timotius belajar bagaimana namanya bersyukur. Dia menuliskan dan dia sudah menghidupi terlebih dahulu bersyukur itu, sehingga saat dia tuliskan kepada Timotius, dia tidak ada perasaan terintimidasi. Kadang kan kita terintimidasi saat kita ngajarkan sesuatu tapi kita nggak kerjakan ya. Kita tertusuk banget karena kita ngajar orang jujur ya, padahal kita tahu kita sendiri tidak jujur. Pasti ada yang gak nyaman di dalam hati kita. Tapi saat kita sudah mengerjakannya, kita akan dengan berani dan punya otoritas untuk berkata jujur di dalam hidup. Dan itu kita mulai dari keluarga kecil kita. Anak-anak kita lihat kalau kita bilang anak jujur, mereka lihat mamanya bohong-bohong, anak akan bilang mama bilang jujur, mama sendiri bohong. Mama bilang tidak ada di rumah padahal ada. Kan kadang ya ibu-ibu yang dicari. Dulu itu saya suka bohong melalui anakku. Kalau dulu sekali sebelum saya murid, kalau ada yang telepon teman saya bilang sama anakku, jangan bilang mama ada ya, karena mama lagi sibuk atau bikin yang lain. Yang khususnya dulu saya ingat itu karena waktu saya baru-baru tiba di Eropa itu, saya yang penting saya bisa kerja gitu. Nah, saya pergi kerja sebagai cleaning service di ada rumah-rumah vakansi untuk orang-orang yang datang main ski. Nah, itu saya kerjakan hari Sabtu. Saya bilang anak saya atau suami saya, kalau ada yang telepon teman saya tanya, jangan bilang saya pergi kerja, karena saya malu dulu itu. Saya malu untuk ditahu saya cleaning service. Karena mau pasang gengsi, mau pasang harga diri. Saya belum tahu kebenaran, saya nggak jujur. Jadi saya bilang jangan bilang ya kalau saya pergi kerja. Kalau ada yang tanya bilang aja keluar. Yang penting mereka nggak tahu saya kerja cleaning service. Saya mau nutupin keadaan saya yang sesungguhnya. Nah, hal itu banyak ya dalam hidup kita. Kita pakai topeng, kita cuma mau menunjukkan yang baik-baik, tetapi yang kita nggak banggakan. Seperti tadi saya nggak bangga jadi cleaning service dulu, kerjakan yang namanya chalet ya. Kalau chalet itu rumah-rumah vakansi, orang-orang yang datang ski. Itu kalau hari Sabtu mereka semua sudah keluar, jadi kita bersihkan sebelum masuk tamu yang berikut lagi. Ya kurang lebih seperti di hotel lah ya, di hotel yang housekeeping. Nah, saya dulu malu kalau teman-teman saya tahu seperti itu. Jadi saya suruh anak saya bohong sama suami saya. Nah, yang seperti ini, saya yang mau ngajarkan jujur ke anak saya, tapi mereka lihat sendiri mama saya bohong kan. Tapi itu masa lalu saya. Sebelum saya belajar kebenaran, sebelum saya ikut kelas pemuridan, setelah saya belajar kelas pemuridan, saya mulai membenahi hidup saya, bohong-bohong saya, topeng-topeng saya, mulai saya keluarin satu persatu. Dan dari hari ke hari saya semakin berani untuk bisa membuka yang keadaan sebenarnya. Kenapa saya mau malu kalau saya cleaning service, saya nggak pergi mencuri, yang seperti itu. Jadi ini tadi bagaimana Paulus mau mengajak bersyukur atas kasih karunia Allah yang telah menguatkan dia, yaitu Kristus Yesus. Jadi Paulus tahu tanpa kekuatan dari Kristus Yesus dia tidak akan bisa menghadapi hidupnya. Hidup Paulus menderita sekali kan. Kita sudah baca di kitab-kitab sebelumnya, dia tulis semua penderitaan-penderitaannya. Tetapi dia bilang di sini, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku. Dia butuh juga dikuatkan. Paulus juga butuh didoakan. Di sebelumnya pembacaan kita dia bilang, doakanlah kami.
Jadi jangan kita pasang harga, sudah pelayan Tuhan saya nggak mau didoakan deh. Apalagi kalau mungkin yang lebih rendah menurut dia, nggak mau kalau dia yang doa. Harus dia yang pimpin doa. Nah seperti ini Paulus juga butuh dikuatkan, kita juga. Semua kita butuh saling menguatkan. Dan dia tahu bahwa Yesus Kristus menguatkan dia. Yang dia katakan, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yesus menganggap Paulus setia. Jadi Tuhan Yesus di sini memang melihat kesetiaan. Kalau kita lihat seseorang setia, pasti kita mau ambil orang itu. Kalau kita lihat biar sebaik-baiknya dia bekerja tapi nggak setia, pasti kita nggak mau. Ya kita nggak akan ambil orang itu. Saya kasih contoh perjalanan kami dari Toraja kemarin, bukan kesetiaan yang saya mau bagi, tapi kita bisa nilai orang ya. Kemarin itu kami charter mobil travel untuk balik dari Toraja ke Makassar. Saya booking untuk jam 9 pagi karena jam 8 malam saya ada kelas. Jadi saya bilang jam 9 saya sudah bisa tenang-tenang tiba di Makassar sebelum saya masuk kelas jam 8. Saya telepon jam 10 belum datang, kami sudah siap. Lagian opa kan apa kakinya habis stroke kan, jadi untuk tunggu duduk lama-lama nggak sabaran gitu. Jadi udah duduk, kami udah tunggu di luar karena rumah agak di belakang. Belum datang-datang juga. Saya telepon, saya tanya, iya tunggu ya saya cuci mobil. Baru cuci mobil padahal jam 9 janji. Ternyata 10:30 baru datang. Datang pun itu 10:30. Dia stop lagi ngambil titipan, katanya. Saya nggak tahu titipan kah atau dia dibayar juga untuk itu. Titipan apa? Ayam. Jadi dia bawa ayam, jadi ini diambil ayam, terus masih tunggu lagi, ada bawa karung lagi seperti karung, bawa kue-kue katanya untuk anaknya. Di dalam hati saya bilang, ini kan saya sudah charter mobil, artinya saya yang berhak untuk mobil itu. Ya tapi dia bawa itu tanpa izin, dia nggak bilang, bolehkah saya ada yang ini, nggak. Jadi lakukan seperti itu, saya diam melihat semua, karena saya bilang juga kalau saya marah nanti kami perjalanan panjang ya untuk pergi, jadi saya diam di dalam. Stop lagi di satu tempat setelah kami lewati Makale, mau ambil baju lagi. Jadi dia stop lagi ambil baju, kami sudah lewat jam 11 baru keluar dari Makale. Nah yang rencana awal jam 9. Saya nggak cerita ini untuk menjelekkan orang, tapi untuk lihat, jangan kita ambil contoh seperti itu, langsung orang nggak akan mau ambil kita 2 kali kan. Jadi stop ngambil baju, nggak langsung ambil, tinggal cerita-cerita. Itu opa sudah emosi di mobil, cepat, ini saya orang sakit, saya tidak bisa lama-lama menunggu begini, santai lagi. Jadi hal-hal seperti itu saya sudah langsung taruh di hati saya, kalau saya pulang dari Makassar saya nggak akan hubungi orang ini lagi untuk saya ambil mobilnya kan. Jadi ini yang tadi tentang setia. Tetapi yang lain yang kita bisa lihat, orang menilai kita, mau ndak orang ambil kita lagi, tergantung cara kita kepada orang. Jadi bisa kerjanya baik sekali, bagus bawa mobil ya, saya lihat tenang, tetapi sepanjang jalan suka lihat handphone juga. Opa sudah bilang nggak dengar. Jadi itu membahayakan penumpang yang ada. Jadi hal-hal seperti itu saya langsung bilang ke adik waktu saya tiba, karena saya nggak bilang langsung karena kami tiba jam 8 kurang 10. Kelas saya jam 8 mulai. Saya cuman izin ke fasilitator, saya bilang saya mandi sedikit karena keringat. Perhitungan saya 2 jam sebelumnya udah tiba, ternyata nggak jadi. Saya mandi cepat-cepat baru saya gabung di kelas. Jadi hal-hal seperti itu bagaimana kita lakukan dengan kesetiaan, hal-hal yang kecil. Makanya kami di kelas pemuridan diajar yang seperti itu, dari hal yang kecil, bagaimana supaya kita bisa menyenangkan hati orang lain di sekitar kita. Nah tapi kalau kita kita bisa hebat, kita bisa pintar, tapi ada karakter-karakter kita yang orang gak suka, pasti kita gak akan diambil kedua kalinya ya. Dan nanti kalau yang mau berbagi, karena kami membaca bareng-bareng ibu-ibu, kita bisa berbagi nanti tentang hal itu, pengalaman-pengalamannya. Jadi Paulus mengatakan di sini di suratnya kepada Timotius bahwa karena ia, yaitu Yesus Kristus, menganggap Paulus setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadanya. Jadi karena Tuhan melihat Paulus setia, maka dipercayakan pelayanan itu. Gak mungkin kita mempercayakan pelayanan yang kita punya kepada orang yang tidak setia, kepada orang yang tidak melakukan dengan excellent ya, dengan bertanggung jawab.
bertanggung jawab ya, yang seperti tadi sudah dijanji jam gitu hubungin kah, bilang minta maaf seperti ini, saya masih lupa satu, stop lagi ngisi bensin. Stop ngisi bensin kan itu harusnya kalau kita charter udah isi semua, tinggal berangkat siap pergi. Seperti itu yang saya tahu. Jadi kita sudah siapkan beres, klien sudah tunggu jam 9, kita yang duluan datang, tapi ini malah tunggu lama 1 jam lebih, diulang-ulang di telepon masih stop, sehingga isi bensin, ambil ayam, ambil baju, ambil karung kue. Jadi yang seperti itu. Cuman saya lihat perjalanan jauh dengan orang tua, saya nggak ada emosi apapun. Cuma opa yang saya lihat sempat emosi waktu singgah-singgah seperti itu dan lama-lama. Ya, jadi supaya orang menganggap kita setia, pasti orang melihat dulu, mempelajari kita. Dipelajari dan kita akan dipercayakan sebuah pelayanan. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Paulus mengakui siapa dia sebelumnya. Dia nggak malu-malu bilang, saya dulu pembohong, seperti saya tadi ya. Saya dulu pembohong, saya suruh anak saya bohong, saya suruh suami saya bohong. Saya dulu pasang harga, malu-malu dibilang cleaning service. Itu dulu saya, kan? Paulus pun, dia nggak malu-malu ngakui. Dia bilang, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Dia nggak malu, dia nggak tutupin masa lalunya yang jelek. Saya nggak tutupin masa lalu saya yang saya pembohong dulu. Saya nggak mau ngakuin, saya nggak mau teman saya tahu saya cleaning service di Swiss. Karena kan harga diri di Swiss baru pergi cleaning service. Apalagi kalau saya pulang, teman-teman atau keluarga bilang, carikan kerja ya, tapi jangan yang mencuci piring. Karena di Indonesia kan mereka pikir seperti itu. Tapi setelah saya di Eropa, saya lihat bahwa semua pekerjaan sangat berharga. Sangat berharga, dan saya akui di Eropa tentang hal itu nggak ada gengsi-gengsi. Mereka betul-betul mengerjakan dengan luar biasa, dan saya menjadi bangga sesudahnya bahwa apapun yang saya kerjakan itu baik adanya. Di Indonesia yang saya tidak melihat itu dulu, jadi saya pergi ke Eropa, saya bawa cara lama saya, tapi sekarang saya mau pulang, saya mau bikin itu, saya nggak malu-malu lagi karena saya sudah dibentuk di Eropa. Jadi bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita untuk kita semakin bebas, tidak usah bohong-bohong, tidak usah sembunyi kalau ketahuan, kan? Dulu saya takut ketahuan karena saya bohong. Nah, jadi Paulus mengakui masa lalunya sebagai penganiaya, penghujat, dan ganas. Pertanyaannya hari ini, beranikah saudara mengakui hal-hal lama yang seperti Paulus akui hari ini di suratnya kepada Timotius? Dia katakan, tetapi aku telah dikasihinya, aku telah dikasihaninya. Saya juga berkata, saya telah dikasihaninya lewat pelajaran di kelas-kelas pemuridan. Saya telah dikasihaninya sehingga saya tidak malu lagi mengakui saya dulu cleaning service di situ. Itu hanya karena kasih karunia-Nya saya buang harga diri saya, sombong saya, karena pikiran saya orang Indonesia kalau dibilang cleaning service itu malu. Karena itu pengajaran yang saya dapat di Indonesia. Tapi setelah saya di Eropa, orang cleaning service, orang apapun semuanya berharga. Nggak terlalu dilihat itu direktur bank, itu cleaning service, mereka tidak terlalu membeda-bedakan orang. Itu saya acungkan jempol untuk orang Eropa. Yang berikut, jadi karena aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu dia luar iman. Jadi Paulus bilang, saya lakukan dulu itu menganiaya, ganas, menghujat, karena semua itu aku lakukan tanpa pengetahuan. Jadi pengetahuan yang dia tahu hanya ajaran-ajaran yang dia dapat dari kehidupannya sebelumnya. Nah, di sana setelah dia tahu di dalam iman semua yang dilakukannya salah, dia perbaiki. Setelah saya belajar kebenaran, saya mulai jujur, saya mulai tidak usah malu-malu dengan apa yang saya lakukan, kecuali kalau saya mencuri, itu kan salah. Nah, ini saya nggak salah, saya cuma pergi bekerja, tapi karena pandangan orang Indonesia dulu itu rendah, saya tidak mau ngaku. Tetapi setelah tahu kebenaran di situ, mari kita ngakuin. Kadang ya, yang saya dengar sih, kadang orang kan kerja di luar, datang misalnya asalnya, kalau kami ya orang Toraja,
mungkin kerja di Irian, kerja di Jakarta, kerja di mana, susah banget kumpulin duit sedikit-sedikit, pulang di Toraja hambur-hambur gitu, katanya hambur-hambur padahal susah banget kumpul-kumpulnya. Nah yang seperti ini mungkin yang saya kerjakan dulu. Saya nggak susah-susah banget sih ya. Memang saya pergi membersihkan, tetapi bagaimana kita hidup dengan jujur kehidupan kita, apa adanya kita. Jangan mau cuma nunjukin ke orang, oh saya orang yang berada, saya begini, padahal yang aslinya kita sangat susah untuk kumpulin 5 ribuan baru kita hambur-hamburin saja seperti itu supaya orang menghargai kita. Yang berikut ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia Tuhan dilimpahkan dengan iman kepadanya sampai dia dipercaya untuk melakukan pelayanan yang dia lakukan sekarang ini. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan yang benar dan patut diterima sepenuhnya bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus tidak datang ke dunia untuk mencari orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang cantik, yang gagah, yang kaya, yang semua-semua tidak. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi, apakah kita sebagai orang berdosa tahu bahwa kita berdosa, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus datang untuk kita. Saat kita berkata saya bukan orang berdosa, kalau kita tidak orang berdosa, Tuhan Yesus tidak datang untuk kita, karena dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Ini perkataan yang benar yang kata Paulus, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yang berikutnya, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Paulus menjadi sangat rendah hati setelah dia bertemu dengan Yesus. Dia bilang di antara mereka akulah yang paling berdosa, di mana sebelumnya dia sangat sombong. Dia merasa dia yang paling pintar, dia yang paling tahu, sehingga dia tangkap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, jadi di sini dia bilang di antara orang-orang berdosa itu akulah yang paling berdosa. Nah kita sekarang kalau ada orang yang nasihatin kita karena kita lakukan kesalahan, kita malah marah menyerang orang itu. Karena kita merasa paling suci, paling benar, tidak pernah salah, orang lain saja yang salah. Nah kiranya firman hari ini banyak nolong kita ya. Ingat selalu 2 Timotius 3 ayat 16 saat kita baca firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Kesalahan apa yang Tuhan nyatakan buat kita? Apa yang Dia mau tuntun kita untuk hidup dalam kebenaran? Kelakuan apa yang perlu diperbaiki? Catat itu, jangan cuma sekadar baca firman, jangan cuma selesai saja 1 pasal, selesai 5 pasal, contreng sudah lolos, sudah selesai baca tapi lewat begitu saja, cuma contrengnya aja yang lolos. Baca firman, tapi ambil 4 fungsi tadi dari 2 Timotius 3 ayat 16. Supaya saat setiap kali baca firman, ada lagi yang diajarkan, ada lagi kesalahan kita yang dinyatakan, supaya kita nggak lanjut terus melakukan kesalahan. Itu fungsinya baca firman, fungsinya ke gereja. Tetapi ke gereja kan sekali seminggu. Apakah kita sekali seminggu saja sisiran atau sikat gigi? Coba deh, sikat gigi sekali seminggu atau sisiran sekali seminggu. Gimana rasanya? Seperti itu kalau cuman sekali seminggu ke gereja dengar khotbah, selebihnya nggak pernah buka Alkitabnya. Kan sikat gigi 3 kali sehari kan? Sisir pun berapa kali? Mandi juga berapa kali? Coba 1 minggu nggak bikin itu. Sama seperti saat kita baca firman. Seharusnya kita hidup terus-menerus bersama dengan firman supaya kita terus dicuci. Yehezkiel 36 ayat 25 berkata, Tuh aku akan mencurahkan air jernih kepadamu untuk mentahirkan engkau dari segala kenajisanmu. Dari segala berhala-berhalamu aku akan mentahirkan engkau. Bagaimana kita bisa ditahirkan dengan air jernih kalau kita nggak pernah ambil gayung siram dengan air jernih firman Tuhan itu? Air akan tinggal terus di tempat mandi ya, di bak mandi. Kalau dulu ada bak mandi kan, akan tinggal di situ kalau kita nggak ambil gayung dan siramkan ke kepala kita. Seperti itulah firman. Ada firman di dalam Alkitab, tetapi kita nggak ambil gayungnya untuk baca,
bagaimana firman mau mencuci kita, bagaimana kita perlu bisa disembuhkan, dibersihkan dari kenajisan kita. Yang berikut ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi Paulus bilang, justru karena dialah yang paling berdosa dari semua orang berdosa lainnya. Betapa rendah hatinya ini Paulus berkata demikian. Nggak bilang lah dia lebih berdosa dari saya, dia lebih banyak salahnya kok. Paulus nggak gitu. Nah, kita kebanyakannya pikir ya dia lebih berdosa kok, malah masih bangga kalau kita sekalipun udah bohong tapi lihat orang lain lebih banyak bohongnya. Nggak apa-apa kok, masih ada yang lebih bohong dari saya. Kan biasa begitu. Iya, aku pemarah tapi masih ada lebih pemarah dari saya, masih ada yang lebih cerewet dari saya. Jangan bangga karena ada orang lebih yang negatif dari kita ya. Segera kalau kita tahu itu carang, pangkas itu carang-carang yang ada. Kalau ingat pembacaan kita di Kisah Para Rasul dulu tentang ular beludak ya, waktu Paulus dan orang-orang tahanan itu terhempas kapalnya. Nah, mereka di Malta, di situ dinyalakan api dan ada ular beludak yang keluar menggigit Paulus. Saat itu dapat pengertian baru, ular beludak itu hal-hal yang tidak benar dalam diri kita itu saya katakan ular beludak. Keluarin tuh ular beludak, kemarahan, kejengkelan, kepahitan, keluarin, izinkan keluar segala, potong kepalanya biar dia nggak ada kesempatan bertelur, beranak di dalam hidup kita. Saat kita tahu itu salah, nggak jujur, segera tinggalkan. Jangan malah ditaruhin selimut biar itu telur ular beludak bisa aman dan menetas lagi di dalam. Yang ngikutin dari dulu pembacaan akan ngerti kalau saya bilang ular beludak. Ya, selanjutnya jadi Paulus mengatakan di sini justru karena dialah yang paling berdosa dari antara yang lain, karena itu dia dikasihani supaya dalam dirinya sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Kalau yang paling berdosa dari semua orang berdosa pasti butuh kesabaran ekstra. Coba lihat anak-anak kita. Kalau kita punya anak mungkin 3, ada satu yang super duper gak dengar-dengaran, memberontak. Dibutuhkan kesabaran ekstra untuk anak itu. Seperti inilah kurang lebih yang Paulus bilang. Tuhan justru memberikan kasih karunia-Nya, menunjukkan seluruh kesabarannya karena aku yang paling berdosa. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ternyata, sekalipun hidupnya yang dulu penghujat, penganiaya, ganas, dia paling berdosa, tetapi justru dengan kehidupan yang seperti itu Tuhan menunjukkan seluruh kesabarannya sehingga dia malah nantinya menjadi contoh. Dia malah nantinya menjadi teladan bagi orang-orang lain yang kemudian nanti mereka bisa percaya kepada Yesus dan mendapat hidup yang kekal. Untuk kita hari ini, sekalipun kita mungkin merasa hidup kita sudah terlalu hitam, terlalu tercoreng, terlalu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sudah bohong berulang kali, sudah berzina, sudah berselingkuh, sudah semua yang tidak diizinkan Tuhan. Hari ini firman anugerah datang kepada kita, bahwa sekalipun kita yang paling berdosa dari antara semua yang lain sudah lakukan semua yang orang lain tidak lakukan, justru dikatakan bahwa justru karena itulah kita dikasihani agar dalam diri kita sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian kita bisa menjadi contoh bagi orang lain yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas Timotius ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Jadi melalui surat Paulus yang pertama kepada Timotius ini, dia menyampaikan tugas yang diberikan kepada Timotius. Jadi ayat 18 mengatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah, kita tahu bagaimana Timotius itu ayahnya yang orang di luar orang Yahudi ya. Ayahnya itu orang Yunani, ibunya dan neneknya yang terus mengajarin dia untuk bertumbuh dalam iman. Dan di sana Paulus mengangkat dia, memilih dia untuk berjalan bersama-sama, dan di tengah perjalanan dia lihat bagaimana setianya pasti Timotius, dan dia semakin mempercayakan juga pelayanan kepada Timotius seperti dia telah dipercaya karena kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, mari dalam perjalanan hidup kita, pastinya Tuhan akan bawa orang-orang seperti Timotius kepada kita, dan kita pun juga akan dibawa kepada orang lain. Nah, bagaimana supaya kita dipercaya? Jadilah setia seperti yang Paulus sudah sampaikan, supaya kita mendapat kepercayaan. Jangan salah gunakan kepercayaan orang kepada kita. Ada orang ya, kita percaya ternyata disalahgunakan, dan itu pasti gak akan ada kepercayaan lagi kepada orang yang sudah menyalahgunakan kepercayaan yang kita berikan. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Kiranya surat dan pengajaran Paulus kepada anaknya yang sah dalam iman, yaitu Timotius, juga kita pelajari dan memberikan hikmat, kebenaran-kebenaran kepada kita hari ini, supaya kita juga bisa hidup setia, supaya kita juga tetap tekun di dalam setiap keberadaan kita hari ini. Dari hari ke hari Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan mau supaya kita terus rendah hati, kita transparan, kita jujur, jangan pakai topeng-topeng menutupi yang tidak baik, tetapi hanya yang baik-baik aja yang diperlihatkan, supaya hidup kita mau di rumah, kita mau di gereja, kita mau di sekolah, di kantor, kita tetap sama, tidak ada beda. Kita tetap sama. Kalau di gereja manis sikapnya, di sekolah juga manis sikapnya, di pelayanan manis sikapnya, di kantor, di rumah. Jangan seperti ada orang begitu manis sikapnya di gereja, tapi baru keluar dari gereja masuk mobil sudah marah-marahin istrinya, marah-marahin anaknya. Jadi ada orang-orang yang bertopeng seperti itu, manis sekali sama orang lain, tetapi sama orang-orang terdekat malah itu seperti serigala, atau seperti seperti nenek sihir. Ada satu orang yang dikatakan, ya kamu dulu manis sekali waktu belum nikah, setelah nikah jadi seperti nenek sihir. Ya, jadi baiklah kita dari sebelum menikah malah tambah manis oleh pasangan kita, malah jadi semakin indah, semakin murni kelihatan daripada manis-manis di awal, tetapi baru ketahuan aslinya yang tidak baik saat masuk dalam pernikahan atau saling lebih kenal dengan teman-teman. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di pembacaan satu pasal firman Tuhan besok, 1 Timotius pasal 2. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.